Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tera Sharing. Menanam cerita, menuai makna. Keprakatur. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan hidup seseorang. Kadang hidup orang itu bisa ngasih kita sudut pandang yang baru. Entah itu kita mikir, bersyukur, atau sekedar senyum kecil sambil bilang, oh gini ya hidup. Jadi sekarang santaiin pikiran kamu. Bayangin kita lagi duduk ngeteh sore-sore, dan yuk kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Check it out. Hari ini kita lagi di teras rumah masa kecil Umi Oci, teman-teman. Terima kasih Umi Oci telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing-sharing di tempat yang penuh bersejarah ini. Insya Allah. Tapi sebelumnya teman-teman semua udah kenal belum siapa narasumber kita kali ini? Beliau ini adalah, maaf ya, karena memang ini di teras namanya juga ini biar natural ya teman-teman. Hari ini ya kita ulangi lagi. Tapi sebelumnya teman-teman udah pada kenal belum sama narasumber kita kali ini? Nah, beliau ini adalah seorang muslimah, pendakwah, pendidik, entrepreneur, dan ibu dari kita semua di Yayasan Darul Muslimin Platinum Kali Bogor, Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah. Bisa saya hello dulu Mi ke teman-teman semua yang nonton. Baik, assalamualaikum semuanya. Salam kenal semuanya ya, yang belum kenal. Tapi memang yang belum kenal ya kita kenalan. Karena tak kenal maka taruh. Nah, ngomong-ngomong tentang tempat bersejarah yang kita tutupi kali ini, kira-kira apa perasaan atau sesuatu yang terlintas, memori-memori apa yang terlintas ketika melihat tempat ini, Umi? Ya, jadi ini tempat masa kecil saya ya. Saya lahir, kemudian juga saya bertumbuh di sini sampai SMP ya gitu. Tapi nggak banyak juga karena saya pindah-pindah. Jadi kadang di Kali Bogor di rumah Mbah ya, rumah Mbok Idul, terus kadang juga di sini gitu. Jadi 2 tahun di Kali Bogor, 2 tahun di Jatinom misalnya seperti itu. Jadi memang masa kecil saya antara 2 tempat itu, di Kali Bogor dan di Jatinom. Tapi lahir dan dididik oleh orang tua saya ya di sini. Mungkin dulu Umi berarti kalau kecil gitu mainnya di mana, misal kebun apa di sawah? Ya, jadi dulu masa kecilnya itu Masya Allah ya, bahagia sekali gitu ya, dengan teman-teman di kampung gitu. Seolah-olah dulu masa kecil itu nggak ada beban ya, dan belajar itu juga mungkin belum penuh beban yang seperti sekarang dari kurikulumnya ya. Jadi kita masih banyak waktu bermain. Jadi kalau sekolah kan di Kali Bogor ya gitu. Terus kemudian di sini belum sepadat seperti ini, rumah-rumah ini dulu yang warung, ini dulu masih kebun ya, di antara rumah-rumah itu masih ada kebunnya, tempat untuk kita main petak umpet malam-malam gitu ya. Dan nanti kalau habis pulang sekolah itu biasanya kita langsung ngebolang ya ke sungai, ke kali ya, atau
kadang kita ke sawah gitu, ke kebun Cari tutut. ya cari apa namanya, cari kayu juga dulu. Sampai ke apa, kebun Sukomahli itu, kebun karet ya, itu tuh apa, berpetualang ya, dan memang sangat bahagia sekali ya gitu, tanpa beban. Jadi itu apa, momen yang mungkin nggak terlupakan juga ya dengan teman-teman saya waktu masih kecil. Iya, benar. Mirip kita. Iya, Masya Allah ya gitu. Ya, kalau sekarang kan lihat anak-anak kayaknya sekolah dari pagi sampai mainnya depan HP gitu, gitu. Jadi mereka kurang berinteraksi dengan alam. Kalau kita malah mau sekolah aja, kadang kan di situ ada kuburan ya. Sengaja gitu, kita masuk kuburan dulu. Kan kalau apa, berangkatnya bareng-bareng, kita masuk kuburan dulu, terus nyari bunga kamboja yang kelopaknya itu jumlahnya sesuai dengan di kelas berapa kita waktu itu. Di kelas 4 kita nyari yang kelopaknya 4. Iya. Nanti apa, kalau ya kelas 5 yang kelopaknya 5, kelas 6 nyari kelopaknya 6 ya gitu. Jadi apa, seru gitu ya, dan sekolah masih jalan kaki, belum ada yang diantar pakai motor ya, jadi jadi apa, kebersamaan mau pulang, berangkat itu semuanya bareng-bareng, saling nunggu satu sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya, mau nggak mau ya, saya dari pasar ada Lovita. Masya Allah, mohon maaf mengganggu. Ini lagi podcast ya? Iya. Makasih loh ini kok pikirin enak-enak. Terima kasih banyak, Mbak Afi. Ya, kalau gitu silahkan dilanjutkan. Izin pamit. Makasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Matur suwun. Matur suwun sangat. Berarti kecil sampai SMP di sini. Tapi SMP-nya di SMP-nya di Sukorejo, masih di SMP Negeri 1 Sukorejo. Alumni 98 tahun 96. Kita masih belum masih perencanaan. Tapi waktu itu Umi kepikiran buat masuk pondok itu kan sebelumnya negeri nih. Terus sebelumnya itu udah mikir mau masuk pondok atau mau negeri lagi gitu? Kalau dulu belum. Jadi yang pengen banget saya ke pondok itu almarhum Pak E ya, Bapak gitu. Jadi sebenarnya beliau pengen itu saya dari lulus SD langsung ke pondok. Tapi karena dulu saya orangnya mungil, ya, kecil gitu, pendek, sama Mbok E belum dibolehin gitu. Akhirnya ya waktu itu saya habis lulus SD, melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Sukorejo. Nah itu pun habis SMP itu bapak saya masih kekeh gitu ya, masih pengen saya ke pesantren terus. Jadi saya diajak survei ke beberapa tempat pesantren gitu ya. Dulu juga belum banyak kendaraan seperti sekarang kan, gitu. Jadi di Natal lah dulu kalau ke Weleri, ke Semarang bisnya ya, bis kecil ya. Nah itu kita bolak-balik kalau malam nggak ada, udah malam kan udah nggak ada bis tuh, ya kan. Sebelum maghrib terakhir nanti udah nyari kayak truk pasir, truk apa dia kendaraan yang ke atas tuh kita stop nebeng. Nah akhirnya habis lulus SMP baru saya ke pesantren. Tapi dulu niatnya itu masih salah, niatnya pesantren pengen putih. Karena dulu melihat bule saya kan Budia itu dulu ke pesantren. Terus kok yang di pesantren pada pakai jilbab, kulitnya putih-putih ya, gitu, ada pesantren gitu, apa namanya, cantik-cantik gitu ya, pakai jilbab gitu. Walaupun dulu sempat agak sedikit diragukan dulu sebenarnya sama guru saya waktu di SMP itu, gitu. Yang ngapain kamu ke pesantren gitu. Mungkin stereotip pesantren itu dulu nggak
Ya betul, karena masih jarang yang ke pesantren. Kayaknya dari beberapa teman saya SMP itu ini ya hanya beberapa yang lanjut ke pesantren, samanya rata-rata ke SMA negeri. Termasuk saya juga udah siap-siap mau coba lompat lapangan, karena kan antara SMA negeri ini kan sudah nyebrang aja gitu. Udah ada gambaran, ya udahlah paling nanti ke situ gitu. Tapi bapak masih pengen sekali saya ke pesantren gitu ya. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah gitu. Dengan modal tadi niatnya. Tapi pas lagi udah di sana, alhamdulillah ya, maksudnya masih bisa niatnya diperbaiki. Berarti tambah putih berarti Umi. Nggak tahu juga tambah putih apa ya waktu itu ya. Jadi tapi ya semakin udah tahu karena kan belum tahu gitu ya, gitu kan di pesantren gambarannya seperti apa sih gitu ya. Belum tapi pas sudah masuk ya enjoy gitu. Tapi ada culture shock gak Umi? Kan tadinya dari negeri terus tiba-tiba jauh dari orang tua gitu. Enggak, karena kan saya udah yang terbiasa pindah itu kan. Kadang bareng sama Pak yang membawa di sini, kadang juga nemenin Mbah. Nemenin Mbah karena memang boleh dulu banyak yang sekolah di luar ya, di Semarang, terus Mbah hanya tinggal beberapa orang di rumah, terus saya diminta buat nemenin. Tapi justru di Mbah itu saya dapat nilai-nilai perjuangan ya, nilai-nilai perjuangan. Ya walaupun Pak juga di sini mengajarkan saya banyak perjuangan hidup gitu. Kalau saya manggilnya Bu Itul ya, gitu. Dan kalau di Bu Itul itu beliau perempuan tapi perjuangannya masya Allah gitu. Jadi setiap pulang sekolah atau mungkin pas weekend itu saya diajak ke kebun buat mengambil minjo, kopi gitu ya, berdua kadang ya bertiga kalau misalnya yang dipanen itu banyak gitu. Nah, ini ternyata di situ saya belajar ya tentang kekuatan hati, kekuatan fisik ya, kekuatan jiwa gitu, karena kan beliau single parent ya, gitu, menghidupi anak-anaknya gitu. Jadi saya belajar banyak dari Bu Itul waktu itu ya, dan saya alhamdulillah gitu bisa merasakan hidup bareng beliau ya. Jadi fisik saya betul-betul terlatih ya gitu, karena nggak tahu ya kerja kalau kayak itu kan ke pencu, ke kempong, ya lumayan ya, pulang nanti kan kita gendong kayu, kopi, apa aja yang bisa dipanen. Kalau juga ya dari kecil ya sudah mendidik ya dari fisik juga. Karena kalau ada petani mau nggak mau ya buat bantuin. Kalau dulu didikannya itu VOC apa parenting zaman now? Kalau VOC enggak, sebenarnya saya nggak ngerasa kerja rodi juga enggak gitu. Karena walaupun mau enggak, karena nggak ada paksaan sebenarnya. Kayak Pak itu nggak maksa gitu, tapi Pak itu ngajak gitu, pagi malam-malam dia bangunin gitu, yuk ikut ke sawah buat ngairin sawah. Kan malam juga udah jatahnya sawah itu malam gitu untuk diairin. Bu itu dia nggak yang ini nggak yang maksa gitu, tapi mungkin karena kita sering ngeliat ya gitu, jadi kita tergugah gitu untuk ikut gitu. Ya, jadi kesadaran mungkin ya. Jadi kita ngelihat dan kemudian kita ikut gitu. Berarti karena keteladannya dari Mbok iya betul sangat mempengaruhi ya. Soalnya kalau disuruh tuh kadang kurang ya. Iya, makanya kan kalau terpaksa itu kita nggak enjoy ya. Tapi kan waktu itu mau seberat apapun kita ini tuh enjoy gitu jalannya. Di sana ya mungkin belum banyak hal-hal lain yang mengganggu ya. Kalau sekarang kan
hiburan-hiburan Banyak, dulu kan TV juga belum seperti sekarang gitu ya, apalagi waktu masih kecil masih pakai aki. Pakai aki ya sempat kan, masih sampai saya kelas berapa ya, kelas itu masih apa pakai aki, pakai aki itu kalau udah akinya mau habis semakin ciut gitu gambar itu udah mati. Berarti masih hitam putih tuh. Masih hitam putih. Nontonnya bareng-bareng itu sama tetangga. Iya, jadi dulu kalau di Mbok itu udah ada dulu TV. Tapi kalau di sini kan dulu belum punya TV. Baru kelas berapa ya Pak itu beli TV. Akhirnya kita dari satu tangga ke tangga yang lain karena nggak semuanya punya TV. Kayaknya di Jatinangor ini kayaknya cuma 3 deh. Dulu kan kita ada kalau pagi-pagi tuh ada kura-kura ninja. Film apa tontonannya itu Kartun sih. Enggak ada. Kalau kura-kura ninja ya. Tapi terus habis itu ada Osin. Terus habis itu pas agak kesini ada apa? Legenda si ular putih. Jadi kalau di TV di rumah si A akhirnya habis, kita langsung pindah nyari mana nih yang Biar nggak ketinggalan scene-nya. Jadi itu kenangan dia ya. Tapi kalau kalian kan sekarang nggak ini Tinggal lihat di YouTube. dan hampir setiap rumah ada TV kan. Kalau dulu kan nggak ada. Dan nggak ada. Jadi itu Masya Allah kenangannya. Banyak main sama teman-temannya. Iya, kita lebih banyak ke alam. Sampai malam itu. Dan dulu ngaji itu kan pada maghrib. Kita ngaji itu pada maghrib. Termasuk sini rumah ini dulu buat tempat ngaji. Jadi yang ngajarin Pak E sama Mbok E, ngajar anak-anak yang ada di sekitar sini. Jadi walaupun mungkin nggak seperti sekarang ya gitu, tapi nilai-nilai perjuangan itu termasuk ketika ngaji dan sebagainya itu saya lihat bagus gitu ya gitu. Orang tua buat anaknya ngaji walaupun dulu belum banyak yang ke pesantren. Berarti setidaknya tuh sedari kecil orang-orang di sini tuh sedari kecil setidaknya anak-anaknya tuh lancar ngajinya. Iya, betul. Meskipun nggak pesantren gitu ya. Iya, minimal. Nah, itu mungkin cita-cita Bapak ya, maksudnya biar kenapa saya kemudian diminta untuk melanjutin sekolah ke pesantren gitu. Karena emang Bapak pengen ya anaknya bisa ngajinya lebih dari itu gitu. Walaupun kalau dulu kan ngaji hanya sekedar membaca Al-Quran aja gitu. Belum sampai ke memahami ya. Ya, belum sampai gitu. Ya bisa sambil dimaklumi ya, jajanan tradisional tadi. Masya Allah. Dikirimi tetangga. Ada cilok. Ya, kalau di kampung kan terasa sekali tetangganya itu kan. Masih sering kirim-kiriman. Beda sama di kota. Kalau di kota individualisnya kan terasa gitu. Tapi kalau di kampung Masya Allah. Iya. Dicoba Umi. Ya, ini apa nih namanya nih? Cilor Umi. Cilor. Itu tradisi dari Kabilah. Aci. Masya Allah. Ayo, Sunda. ini makan aja Pak. Kamu pilih makan apa Bil? Terima kasih. Enak nggak Abi? Jalannya saya cita-cita kita itu pernah dulu umur 20 itu udah pengen nikah sebenarnya ya gitu, pengen lagi biasalah gitu, mungkin kalian di umur itu udah kepikiran kan gitu ya gitu. Kabilah Umi. Iya, jadi apa sih?